Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat beserta rombongan yang sangat kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur beserta rombongan juga yang sama-sama kami hormati juga, Bapak-bapak, Ibu guru hebat dari Kabupaten Lombok Barat maupun dari Kabupaten Lombok Timur, Bapak-bapak pengawas, Bapak Kanit, kemudian bapak-bapak dari pengurus MKKS SMP Negeri Kabupaten Lombok Timur yang saat ini lumayan banyak hadir, jadi pengurus MKKS juga ada. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini kami merasa terhormat Pak Kadis mendapat kunjungan dari saudara-saudara kita dari Lombok Barat ya. Jadi penghargaan luar biasa bagi kami ya. Sehingga kalau tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa mau merepotkan, kami senang direpotkan ya. Alhamdulillah kami senang direpotkan. Bu Retno juga ya. Bu Retno ini kita samaan dulu di SMP 2 Terara. Sekarang kalau dulu SMP 3 dia. SMP 2 Terara, kemudian sama-sama pindah juga ke SMP 1 Terara. Terus Bu Retno pindah ke Narmada, yang pindah ke SMP 3 Pringgabaya. Nah ini sama-sama dia Bu Retno ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang seyogyanya untuk berbagi praktik baik itu ada tayangannya di sini, tapi karena kondisi kita berada di outdoor gitu, kalau kita pasang layar itu kayak tidak kelihatan ya. Kecuali ya memang kalau kita pakai LED ya. Insya Allah mungkin tahun-tahun yang depan mudah-mudahan kita bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini di SMP Negeri 1 Aimal ini saya kebetulan memang baru kurang lebih 6 bulan lah bertugas di sini. Sebelumnya di SMP Negeri 3 Pringgabaya. Sebelumnya di sini dipimpin oleh Bapak Haji Yusuf ada di belakang. Terus termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak atau PSP angkatan kedua. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa mungkin cerita, kita dongeng-dongeng aja ya, cerita-cerita apa sih yang kami lakukan pada sekolah penggerak itu. Artinya pada sekolah kami yang kira-kira mudah-mudahan apa yang kami ceritakan ini kalau misalnya nanti menarik bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu ya alhamdulillah, kalau tidak bisa juga anggap sebagai sebuah dongeng saja. Jadi praktik baik yang akan kami sampaikan ini kami beri tajuk namanya merajut rasa menggapai asa. Jadi rasa itu banyak hal ya, menyangkut rasa, kemudian menyangkut chemistry di sana. Untuk setelah rasa itu terajut dengan baik, chemistry terbangun dengan bagus, maka insya Allah kita akan bisa sama-sama menggapai asa atau harapan itu. Nah, saya kira kita semua sepakat Bapak Ibu bahwa kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan itu sangat ditentukan oleh kualitas pembelajaran di kelas. Kami mempergunakan indikator keberhasilan pembelajaran di kelas itu dengan bunyi bel. Ya, bunyi bel. Entah itu bel masuk, bel ganti pelajaran, bel istirahat, apalagi bel pulang. Misalnya kita bel pulang ini ya. Ketika bel pulang berbunyi dan tiba-tiba semua anak-anak kita di kelas bersorak gembira. Nah, itu pertanda indikator bahwa kelasnya adalah penjara Bapak Ibu sekalian. Kan gitu ya, kayak orang bebas dari penjara, keluar penjara. Nah, ketika bel ganti pelajaran atau bel istirahat atau bel pulang berbunyi, tiba-tiba anak itu menggerutu, wah kecepat sekali bel. Nah, indikator bahwa kelasnya udah menarik, itu luar biasa, berarti gurunya udah mampu mengelola kelas itu dengan baik. Nah, itu pertama, indikator seperti itu. Nah, selanjutnya kualitas pembelajaran di kelas itu sangat tergantung sama gurunya, kemampuan gurunya mengelola kelas itu Bapak Ibu sekalian.
Nah, untuk bisa mengelola kelas dengan baik kan dibutuhkan kompetensi, dibutuhkan kemampuan, keterampilan mengelola kelas dengan baik. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar kami bertindak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita paham bahwa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, yang berdiferensiasi, yang inklusif, itu dibutuhkan guru yang mampu membangun pembelajaran itu seperti itu. Nah, oleh karena itu itulah yang menjadi pokok kami bahwa kemampuan guru, kompetensi guru itu harus ditingkatkan. Itu pertama, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu fokus dari sana, maka kami di sini fokus membangun, meningkatkan, mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh warga sekolah yang ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu untuk pengembangan kompetensi ini banyak jalur yang bisa kita lakukan, baik itu dari jalur mandiri maupun jalur yang terkoordinir. Nah, untuk terkoordinir kami di sini membuat komunitas belajar sekolah yang juga sudah kami daftarkan di PMM. Nah, ini yang ingin kami ceritakan bahwa komunitas belajar kami di sini itu intensitas pertemuannya lumayan tinggi. Dalam waktu 1 minggu itu kami mengadakan pertemuan komunitas belajar itu untuk berbagi praktik baik, berefleksi, kemudian saling menguatkan, itu selama 4 hari dalam 1 minggu, ya Bapak Ibu. Dalam 1 minggu itu 4 hari dan di luar jam belajar. Nah, kenapa itu bisa terbentuk? Kan di sana ada chemistry sudah muncul. Tidak mungkin Bapak Ibu guru bisa kita ajak untuk bertahan dulu di kelas setelah jam pelajaran kalau tidak ada chemistry. Itu maksudnya tadi kita merajut rasa. Nah, salah satu cara kita merajut rasa di sini Bapak Ibu, karena kita laksanakan di luar jam belajar, otomatis kan ada makan siang di sana. Nah, kita sediakan makan siang di sekolah. Oke, pertama kita ngadakan makan siang di sekolah, pasti bayangan kita biayanya besar ya Bapak Ibu ya. Itu hitungan kasar ya. Jadi selama 4 hari itu Bapak Ibu pembagiannya, karena jumlah guru kita di sini lumayan, banyaknya 67 orang. Jadi kalau misalnya sekaligus kita pertemuan itu mungkin banyak kendala, lokasi tempat kita, kemudian keragaman itu tidak efektif. Akhirnya kami bagi. Hari Selasa itu khusus untuk guru-guru kelas 7, hari Rebo khusus guru kelas 8, Kamisnya kelas 9, dan terakhir hari Sabtu khusus untuk semua fasilitator P5. Kenapa? Karena pertama, P5 ini kan sekarang masih barang baru bagi kita semua. Jadi pemahaman kita terhadap bagaimana sosok P5 itu masih hampir dia sepotong-sepotong, tidak utuh. Oleh karena itu kita perlu saling menguatkan. Sering kejadian Bapak Ibu fasilitatornya pada bingung, ini hari ini kita apa yang kita mau sampaikan dan besoknya apa lagi, itu sering bingung. Nah, untuk itu kita perlu kumpul, akhirnya kita sediakan waktu 1 hari untuk khusus fasilitator P5. Nah, tadi dibayangkan, jadi 1 kali pertemuan itu bisa menampung 20 sampai 30 orang sekali pertemuan. Nah, kalau kita hitung-hitungan kasar dengan harga makan siang yang paling rendah 10.000 saja Bapak Ibu ya. Jadi 1 kali pertemuan itu kita membutuhkan dana 200 sampai 300.000 1 kali pertemuan. Kalau dalam seminggu 4 kali pertemuan udah 1.200.000. Kalau 1 bulan kali 4, jadi bayangan kita besar. Nah, tapi kami tidak seperti itu Bapak Ibu. Gimana caranya? Kami masak sendiri. Di sekolah masak sendiri. Apa yang bisa kita ambil dari kegiatan masak sendiri itu? Di sana ternyata banyak rasa-rasa yang timbul di sana waktu memasak itu. Kita masak, kemudian setelah itu makan bersama. Di sanalah muncul rasa-rasa itu, rasa kebersamaan kita di sana, kemudian rasa kekeluargaan, sehingga menimbulkan chemistry yang semakin kuat. Ya. Dan kenapa kami milih teknis memasak juga karena kita rata-rata Bapak Ibu guru kan rata-rata sudah umuran ya.
Ya, mau mengaku atau enggak, memang kenyataannya begitu, sudah umuran. Artinya perut kita sudah mulai milih-milih. Nah, dengan cara memasak sendiri itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa memilih menu-menu yang kira-kira ramah dengan perut kita yang sudah umuran ini. Dan tahukah Bapak Ibu berapa biaya yang dibutuhkan? Di luar beras satu kali masak itu tidak sampai 100.000. Tidak sampai 100.000. Menunya apa ya? Apa ya, kelor gitu, sayur-sayur bening, kemudian ada beberuk, goreng teri, goreng tahu gitu. Dan itu rasanya enak ketimbang kita pakai nasi warung ya, yang berminyak-minyak, ada daging, nanti takut kolesterol dan sebagainya kan gitu. Takut asam lambung, kayak saya kena asam lambung gitu kan, yang pedas-pedas sudah tidak tahan gitu. Dengan menu seperti itu maka ramah di perut ya, dan chemistry terbentuk. Dan alhamdulillah hal itu yang kami rasakan Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu dari Lombok Barat berniat untuk berkunjung ke sini, teman-teman semua antusias gitu, seneng. Kenapa? Karena chemistry-nya udah terjamin. Kita kedatangan tamu berarti kita harus merasa dihargai, kita akan berbuat menyambut mereka sebaik-baiknya. Sehingga saya jadi kepala sekolah tidak terlalu repot-repot, jadinya semua ini yang ngatur-ngatur teman-teman semua bekerja sama mempersiapkan segala hal. Nah itu, dan dalam kegiatan komunitas itu Bapak Ibu, di sana kita bisa bertemu, berdiskusi, berefleksi apa sih cerita-cerita saya di kelas, akhirnya saling memasuki, saling mengisi, dan saling memotivasi. Sehingga kalau ada teman-teman yang mau mengembangkan diri itu kita support bersama-sama. Jadi untuk dimaklumi di sini untuk guru penggerak angkatan 1 kami sudah punya 2 orang di sini guru penggerak. Kemudian angkatan 8 sedang diklat itu 2 orang. Belum selesai diklatnya, mau hampir habis. Kemudian angkatan 9 sudah lulus 1 orang, tinggal diklat. Angkatan 10 kami dorong untuk teman-teman supaya mendaftar. Ada 8 orang mendaftar untuk menjadi guru penggerak angkatan 10. Meskipun mungkin pada kesempatan ini baru 3 orang yang lulus sampai ke tahap interview atau wawancara itu. Tapi yang kami syukuri 8 orang yang mau mendaftar itu sudah luar biasa. Itu artinya kita saling memotivasi, ayo ikut, dan itu didampingi oleh teman-teman yang lain. Artinya kalau dia mau mengembangkan diri, ikut grup penggerak, didampingi terus, dikasih motivasi, dikasih panduan-panduan. Nah, itu untuk kegiatan pengembangan diri Bapak Ibu, untuk pengembangan diri dari guru-gurunya. Kemudian untuk tenaga administrasi kami sudah memprogramkan, meskipun sampai saat ini belum kami sempat laksanakan karena banyak kesibukan Bapak Ibu guru. Jadi pengembangan kompetensi itu tidak hanya ditujukan kepada guru, tapi juga kami sudah memprogramkan pengembangan kompetensi untuk tenaga administrasi. Jadi kami sudah merencanakan, mudah-mudahan Februari ini sudah mulai kita jalankan, bahwa teman-teman di kantor, di tata usaha itu akan ada bimbingan khusus tentang keterampilan IT, ilmu teknologi dan komputer itu. Kan itu sangat menunjang gitu ya pekerjaan mereka di kantor, dan itu intensitas juga mereka sudah siap. Kita akan melakukan latihan bersama, bimbingan bersama setiap hari katanya. Setiap hari, nggak usah lama-lama, setengah jam, 1 jam cukup, 1 hari tapi gitu. Dalam 1 hari. Jadi yang penting, kalau kami prinsipnya nggak penting dia lama, tapi harus yang continue itu. Ya, sedikit tapi tetap, itu lebih bagus daripada banyak tapi hanya 1 kali. Nah, itu untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, kompetensi tenaga. Terus untuk kegiatan pembelajaran tentu saja sesuai kurikulum Merdeka, kan tujuan akhirnya membentuk profil pelajar Pancasila. Kami samalah seperti Bapak Ibu, ada 3 jalurnya, ada kegiatan intrakurikuler, kemudian ada kegiatan P5-nya, dan terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Dan kegiatan ekstrakurikuler ini kami sangat respect ya, sangat mendukung Bapak Ibu, karena alasan kenapa,
Kalau kegiatan ekstrakurikuler itu di sana siswa sudah memilih kegiatannya yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Jadi siapa yang masuk kegiatan ekstra pramuka misalnya, karena memang dia punya keinginan untuk ke pramuka itu. Jadi tidak dipaksakan ketika anak senang olahraga, tapi dipaksa untuk masuk kegiatan seni. Ya karena dia sesuai kemampuannya, minatnya, kemauannya, akhirnya lebih gampang dipegang dia siswa itu. Nah ketika siswa sudah bisa dipegang, lebih enak ngarahkan dia, karakternya lebih enak dibentuk. Contoh kecil misalnya, di saat latihan sore misalnya, peserta itu disuruh datang jam 3, terus kemudian di sela itu kan ada waktu asar, jadi harus sholat asar berjamaah misalnya, itu udah membentukkan karakter. Siapa yang tidak ikuti aturan ini bisa keluar dari ekstra ini kan. Anak-anak kalau sudah begitu kan lebih enak. Itu makanya kami sangat mendukung kegiatan ekstra. Dan untuk dimaklumi, di sekolah kami ada 23 jenis kegiatan ekstrakurikuler yang jalan aktif. Dan yang tadi beberapa diantaranya bisa ditampilkan. Yang bewaran tadi itu, ini untuk tingkat provinsi sudah lolos, jadi mudah-mudahan April besok bisa kita ke nasional. Mengulangi kakak kelasnya tahun kemarin juga dari SMP 1 Aimal itu sampai ke tingkat nasional untuk mata lomba bewaran. Terus yang paduan suara ini tahun kemarin dia juara 1 lomba paduan suara NTB Gemilang. Dan banyak lagi prestasi-prestasi yang merupakan bonus, kalau kami bilang bonus itu. Jadi tidak penting, tidak terlalu kami pentingkan prestasi itu, tapi itu adalah sudah sebuah bonus. Yang paling penting adalah prosesnya ada. Nah, jadi kemudian nanti mengenai teknis teknis bagaimana pembelajaran di kelas itu nanti akan lebih banyak diceritakan oleh ibu gurunya, salah satu guru kami di sini. Bagaimana dia akan menceritakan praktik baiknya pembelajaran di kelas, ya. Terus dari saya mungkin itu sekedar dongeng-dongeng ya. Nanti kita mohon dan juga dari Bapak Ibu dari Lombok Barat berbagi cerita gitu, gimana sih gitu pelaksanaan kita di sana supaya kita kolaborasi tetap itu. Kita saling informasi seperti yang sudah disampaikan sama Bapak Kadis Lombok Timur tadi. Kami di Lombok Timur itu lebih banyak ke saling ngomporin. Kenapa program itu banyak jalan gitu? Kita saling ngomporin terutama di grup-grup media sosial ya. Misalnya ini ada satu program ya, progres PMM gitu kan, bisa ini saling ngomporin dah, oh ini sekolah ini kok segitu-gitu aja gitu, saling gitu kan. Akhirnya dengan saling komporin itu teman-teman yang sekolah lain juga lebih terpacu dia gitu. Jadi saya kira ternyata saling ngomporin itu juga ada positifnya ya. Dan selalu kita saling motivasi lah. Saya kira itu ya, nggak usah panjang-panjang nanti ya kepanjangan. Jadi terima kasih sekali lagi atas perkenan Bapak Ibu mengunjungi sekolah kami ya. Beginilah kondisi sekolah kami terus berbenah ya. Banyak hal yang perlu kita benahi, banyak beban yang harus kita pikul, karena terutama di sini beban brand kayak ya. Jadi SMP 1 Aimal itu sudah dikategorikan sekolah tua, jadi banyak ekspektasi yang diletakkan ke SMP 1 Aimal. Jadi beban kami, tanggung jawab kami adalah memenuhi ekspektasi orang itu. Terus apabila Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin dari penyambutan kami, atas nama tuan rumah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.